Gunung Waduh. Rinjani ini ada misteri soal apakah jadi akan dibangun seaplane katanya di atas sana dan juga bakal dibikin glamping. Di mana? Nggak ngerti seaplane ini apakah di letter E Mhm. alias kayak is it possible? Is it necessary? Is it necessary? Obviously Mhm. juga. Dan glamping ini juga di mana lebih tepatnya lokasinya dan kenapa bisa ada wacana mau dibikin glamping jadinya? Coba kita Betul. akan menelusuri ini bersama dengan Mas Sanusi dari Detik Bali ya akan melaporkan langsung dari Pelawangan katanya. Waduh, mendaki dulu ya, nggak apa-apa sih. Coba kita cek dulu ya, Mas Sanusi, selamat sore. Selamat sore Kak Edo, Kak Eza, Selamat sore. Detikers, selamat sore. Halo, selamat Lagi sore. mendung. Lagi ini mendung nih. Tapi ini nggak Ya, dari agak Pelawangan mendung. kan? Ini dari mana nih? Bukan. Kalau ke Pelawangan itu butuh 3 jam 4 jam Kak Gak apa-apa, Edo. kita tungguin. Kita tungguin kalau mau. Naik ojek Besok aja dah. sampai pos 1. Keburu deadline Kak. Oh ya. Polos sekali. Iya. Jadi di mana ini sekarang lokasinya Mas Sanusi? Saat ini saya sedang berada di jalur yang memang dilalui oleh para pendaki gitu, tapi masih bisa dilalui oleh mobil dan motor begitu Kak Edo. Kandang kuda bukan? Gimana Kak? Belum nyampe kandang kuda? Belum. Kandang sapi, kandang bukan sapi kandang ya? kuda. Bukannya udah ganti ya? Bukan, enggak pernah ganti. Nggak semua kandang itu bisa ada di Rinjani. Oh ya, oke. Kalau gitu. Ini soal bakal ada pembangunan seaplane dan juga glamping. Boleh diupdate ke kita nggak Mas Sanusi soal bagaimana realisasinya dan juga warga di sana menanggapi akan dibangun dua hal ini? Karena memang sebetulnya ini juga masih berupa wacana ya, benar. Mas. Ya, benar sekali Kak Edo, Kak Eza, bahwa pembangunan seaplane ini dan glamour camping atau glamping itu direncanakan akan dibangun di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani, tepatnya di kawasan Danau Segara Anak begitu. Oke. Pengajuan izinnya pun saat ini masih sedang proses begitu, sedang proses uji publik begitu, begitu Kak Edo, begitu Kak Eza. Oke, ini glamping berarti di Danau Segara Anak? Iya, betul sekali. Kalau seaplane? Seaplane-nya itu informasi yang kami dapatkan, seaplane ini akan langsung mendarat di Danau Segara Anak begitu. Oh wow. Banyak banget. Ini ya waktu yang terpangkas ya kalau misalnya itu benar-benar bisa terjadi ya. Ya betul. Nggak perlu capek mendaki. Iya betul. Dan akhirnya jadi penasaran juga siapa yang sebetulnya akan wacana ini. Iya, dan siapa yang akan membangun glamping dan juga seaplane ini? Apakah sebetulnya dari perusahaan milik pemerintah kah? Atau mungkin juga dari pihak swasta yang memang sudah bergerak di bidang yang sama misalnya di Lombok atau seperti apa? Mas, ada informasi mengenai hal itu? Untuk investor dalam proyek seaplane dan glamping ini diajukan izinnya itu oleh PT Solusi Pariwisata Inovatif atau SPI begitu. Salah satu perusahaan swasta, tetapi pemiliknya masih belum kami ketahui begitu Kak Edo, Kak Iza. Diketahui juga mungkin apakah dari perusahaan yang sama juga sudah memiliki glamping atau bidang usaha yang serupa gitu, tapi mungkin di daerah lain? Untuk informasi tersebut masih belum kami dapatkan. Yang jelas saat ini masih oleh perusahaan tersebut masih dilakukan proses perizinan begitu. Salah satunya harus melalui tahapan uji publik begitu Kak Iza. Berarti Mas Sanusi, sorry saya konfirmasi soal wacana proyek seaplane dan glamping ini inisiatifnya dari PT Solusi Pariwisata Inovatif tadi? Iya, betul sekali. Oh, inisiatif dari perusahaan tersebut. Oke, tapi sudah ngobrol-ngobrol nggak sama pengelola Taman Nasional Gunung Rinjani bagaimana kemungkinan possibility ini bisa benar-benar goal gitu dilaksanakan?
Untuk pengajuan izin sendiri sebenarnya sudah diajukan sejak tahun 2020 oleh perusahaan oleh PT SPI tersebut ke pemerintah provinsi begitu. Akan tetapi karena pemimpin yang baru di Nusa Tenggara Barat sendiri saat ini lalu Muhammad Iqbal masih belum mengetahui hal tersebut. Akan tetapi izin tersebut sudah diajukan pada tahun 2020 begitu. Dan pihak Taman Nasional Gunung Rinjani sendiri sudah terkonfirmasi bahwa dari pihak TNGR sendiri sudah mengetahui akan rencana tersebut, akan tetapi masih belum tahu begitu apakah akan lolos izinnya atau tidak begitu, karena terkait dengan si plan dan pembangunan glamping ini itu keputusannya di kementerian begitu, begitu Kak. Atau ada ngobrol-ngobrol juga mungkin sama pengunjung TNGR di sana bagaimana wacana ini merebak begitu, gimana tanggapan mereka? Sempat juga Kak Edo, Kak Eza, bahwa wacana pembangunan si plan dan glamping ini itu sempat ditolak oleh para pelaku jasa wisata di lingkar Gunung Rinjani, baik dari forum, kemudian dari forum para pekerja wisata, para tour guide, porter, mereka menolak begitu terkait dengan pembangunan si plan dan glamping ini. Bukan hanya penolakan tersebut bukan hanya dari para pelaku wisata di Gunung Rinjani, akan tetapi penolakan ini juga datang dari aktivis-aktivis lingkungan begitu seperti walhi, kemudian mahasiswa pecinta alam begitu. Mereka juga sempat melakukan demonstrasi begitu di Taman Nasional Gunung Rinjani untuk penolakan pembangunan si plan dan glamping ini. Begitu Kak Edo, Kak Iza. Dan ya artinya juga sebetulnya ini ya ada pro kontra juga ya mengenai rencana pembangunan ini juga gitu. Dari pemerintah daerah sendiri apakah sudah ada pernyataan secara formal gitu ya mengenai tanggapan ini, atau sudah memberikan update gitu bahwa diskusi mengenai rencana ini tuh udah sampai mana gitu Mas? Untuk dari pemerintah provinsi sendiri masih belum mengeluarkan statement yang pasti begitu apakah ikut menolak atau tidak, tetapi dari pemerintah provinsi sendiri masih melakukan kajian-kajian, masih melakukan pendalaman begitu terkait dengan dampak ekosistem, dampak konservasi dan dampak sosial bagi masyarakat yang ada di lingkar Rinjani begitu Kak Iza, Kak Edo. Baik. Mas Soni sih mau nanya dong, sempat dengar info nggak soal glamping ini nanti akan dipatok berapa tarifnya oleh perusahaan yang membangun di sana? Pasti mesti ada kabar-kabar burung mungkin yang terdengar di sana, termasuk juga soal si plane tadi, berapa tarif yang ditawarkan kira-kira oleh perusahaan? Nah, kalau tarif masih belum terkonfirmasi, akan tetapi menurut dokumen hasil kajian publik yang kami dapatkan begitu, yang sempat kami baca, PT SPI sendiri dalam dokumen tersebut tertuang bahwa akan membangun 15 sampai 20 glamping di kawasan Danau Segara Anak tersebut begitu. Kemudian si plan sendiri itu akan dalam perharinya itu akan melakukan penerbangan maksimalnya itu 3 kali dalam sehari begitu Kak Edo, Kak Iza. Berarti berapa banyak luasannya yang nanti juga akan menjadi lokasi glamping, atau di sebelah mana dari Segara Anak ini yang akan dijadikan lokasi glamping katanya? Untuk informasi tersebut memang sudah kami konfirmasi ke pihak Taman Nasional Gunung Rinjani, akan tetapi dari pihak balai sendiri masih belum membuka berapa luasan dan di mana lokasinya. Akan tetapi informasi yang kami dapatkan dari Kepala Balai TNGR sendiri bahwa di kawasan Taman Nasional khususnya di daerah konservasi tersebut memang ada yang bisa digunakan untuk
berinvestasi atau untuk berbisnis. Begitu informasi yang kami dapatkan dari Kepala Balai TNGR. Gitu Kak Edo, Kak Iza. Baik. Sementara untuk penerbangannya sendiri akan maksudnya penerbangannya akan dari mana? Dari bandara Kah? Jadi titiknya dari mana ke mana, Mas Sanusi? Yang pasti mendaratnya di Danau Segara Anak ya? Kalau informasi yang beredar, tapi masih belum kami pastikan, informasi yang beredar ini bahwa si plan itu akan terbang langsung dari Bali begitu langsung menuju ke Danau Segara Anak. Gitu. Oh, dari Bali bahkan Cukup ya, jauh bukan ya? dari bandara Bahkan dari Lomboknya Lombok. juga Apa ya ya? nama bandaranya? Aku lupa. Iya. Oke, baik. Kalau gitu Mas Sanusi, ini diskusi yang sangat menarik untuk kita elaborasi lebih lanjut sebenarnya buat teman-teman yang lain, bagaimana ini sebenarnya penting gak sih untuk dibikin semacam ini, kan berarti ya oke lah, ini adalah potensi pemanfaatan sumber daya alam kita untuk bisa dimaksimalkan lagi, tapi kayak haruskah kita sampai ke sana gitu ya? Ada risiko lingkungan kah yang mungkin juga akhirnya menjadi yang dikorbankan gitu ya, untuk keuntungan secara ekonomi juga gitu. Mas, satu lagi deh mengenai pendakian Gunung Rinjani juga, karena kemarin sempat diinformasikan sempat ditutup ya, sebagai salah satu respons dari kejadian yang terjadi lagi juga di Rinjani. Apakah sudah ada informasi mengenai jalurnya sudah dibuka atau belum, atau mungkin update mengenai hal itu? Ya Kak Eza, Kak Edo, untuk saat ini Taman Nasional Gunung Rinjani masih dibuka begitu, akan tetapi untuk penutupan totalnya itu nanti pada tanggal 1 sampai tanggal 10 Agustus mendatang begitu. Alasan penutupan sendiri dari pihak Taman Nasional Gunung Rinjani itu masih melakukan perbaikan jalur begitu dari Pelawangan Sembalun menuju ke Danau Segara Anak. Begitu Kak Edo, Kak Iza. Baik. Betul, dan juga biar bernafas Rinjaninya juga ya. Ya, kasih nafas dulu biar safety begitu. Biar safety, biar hijau kembali, ya biar me time dulu. Betul, dia juga butuh ruang ya. Capek kali didaki terus, ya gitu. Mas Sanusi udah berapa kali summit ke Rinjani? Untuk summit ke Rinjani belum pernah Kak Edo. Belum. Masih Sekarang, sampai Mas, ke Pelawangan, berangkat. Berangkat sekarang, kita berangkat tungguin. sekarang. Ayo. Oke, kita tunggu di Sembalun. Kita masih siaran sampai jam 5:30 kok, berarti masih ada waktu sekitar 2 jam lagi. Waduh, sakti mandraguna kali Anyway, terima kasih sekali lagi Mas Sanusi atas informasinya. Silakan melanjutkan aktivitas dan selamat bertugas kembali. Saya selalu Mas, dan selamat menikmati Terima kasih, langit yang terima mendung. kasih. Ditunggu ya kedatangan kita di Lombok ya. Siap, kita tunggu Kak Edo.